Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alfargoni, NIM 63040200052, kelas MBS 5B, semester 5, akan mempresentasikan karakteristik sistem pengendalian manajemen. Karakteristik pengendalian manajemen adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Ada dua sistem karakteristik sistem pengendalian manajemen, yaitu satu, sistem formal, dua, sistem informal. Pengendalian sistem karakteristik sistem manajemen yaitu proses penetapan standar dengan menerima umpan balik yang berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berada secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan. Alat-alat karakteristik sistem pengendalian manajemen yaitu satu, alat untuk mengukur, dua, fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, directing, dan controlling. Sistem pengendalian manajemen yaitu dibedakan menjadi 4. 1. Perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan. 2. Yang memudahkan proses informasi. 3. Dengan maksud membantu manajer mengkoordinasi bagian-bagian yang ada. 4. Pencapaian tujuan organisasi secara terus-menerus. Ada dua unsur penting dalam SPM, yaitu satu, lingkungan pengendalian manajemen, perilaku organisasi, dan pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, pendapatan, laba, investasi. Proses pengendalian manajemen meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan, evaluasi, kinerja. Elemen-elemen proses pengendalian yaitu satu, detektor atau sensor informasi yang diamati apa yang sedang terjadi. 2. Alat perbandingan atau asesor diperbandingkan dengan standar. 3. Efektor, perilaku yang mengubah komunikasi jika perlu. 4. Jaringan komunikasi, mengirim informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Elemen proses pengendalian. 1. Detektor, informasi yang diamati tentang apa yang sedang terjadi, biasanya dengan alat controlling, kalau tidak sesuatu yang sedang diawasi. 2. Asesor diperbandingkan dengan standar. 3. Efektor, perilaku yang mengubah komunikasi jika perlu. Contoh supir mobil: mata sensor, otak asesor, kaki efektor. Jaringan komunikasi dari indera atau otak anggota badan. Batasan pengendalian manajemen dibedakan menjadi 3. Perumusan strategi merupakan yang paling sedikit sistematik, tetapi pengendalian tugas merupakan yang paling sistematik. 2. Perumusan strategi difokuskan untuk jangka panjang, sedangkan pengendalian untuk operasi jangka pendek. Jadi pengendalian berada di tengah-tengah. Perumusan strategi difokuskan pada proses perencanaan, sedangkan pengendalian tugas lebih difokuskan pada proses pengendalian. Batasan pengendalian manajemen dibedakan menjadi 3. Formulasi strategi. 1. Formulasi strategi, yaitu menetapkan goal, strategi, dan kebijakan.
2. Pengendalian manajemen, yaitu implementasi strategi. 3. Pengendalian operasional, yaitu meyakinkan setiap tugas dilakukan secara efisien dan efektif. Hubungan antara pengendalian manajemen dan aktivitas lainnya. Aktivitas perumusan strategi, yaitu tujuan strategi dan kebijakan. Pengendalian manajemen, yaitu implementasi strategi. Pengendalian tugas, yaitu kinerja, efisiensi, dan efektivitas tugas-tugas individu. Pengendalian manajemen, suatu proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Kesimpulan konsep di atas yaitu sifat keputusan sistematis dan ritmis. Pertimbangan perilaku, alat untuk mempertimbangkan strategi. Kerangka kerja implementasi strategi meliputi struktur organisasi, pengendalian manajemen, budaya, manajemen sumber daya, dan kinerja. Proses pengendalian manajemen meliputi komunikasi, motivasi, evaluasi. Pengendalian manajemen proses memutuskan bagian menerapkan strategi. Metodologi pengendalian manajemen, yaitu 1. Menentukan tugas, tujuan. Tujuan yaitu hasil akhir dari proses komunikasi. 2. Pengukuran prestasi. Penilaian prestasi diperlukan untuk motivasi maupun evaluasi. Evaluasi prestasi, kegiatan terakhir karena evaluasi prestasi yang sebenarnya dibandingkan dengan tujuan semula dan perbedaan yang ada di analisis dan nilai. Perumusan strategi, pengertian. Perumusan strategi yaitu proses memutuskan atas tujuan organisasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut ditetapkan tanpa batas waktu kecuali dihadapkan perubahan. Jadi perumusan strategi adalah proses untuk menetapkan suatu strategi. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas yaitu proses yang menjamin bahwa tugas yang telah ditentukan dikerjakan secara efisien dan efektif. Jadi, pengendalian tugas cenderung ke operasional, sehingga aturan dan pedoman harus dibuat. Contoh keputusan dalam fungsi perencanaan dan pengendalian. Perumusan strategi meliputi 1. Akuisisi bisnis yang tidak menguntungkan. 2. Memasuki bisnis baru. 3. Menambah penjualan. 4. Mengubah rasio utang atau modal. 4. Perencanaan kebijakan spekulasi persediaan. 5. Memutuskan besar dan arah penelitian. Pengendalian manajemen yaitu 1. Memperkenalkan produk baru atau merek pada lini produk. 2. Memperluas pabrik. 3. Menentukan anggaran iklan. 4. Menerbitkan uang utang baru. 4. Memutuskan tingkat persediaan. 5. Pengendalian organisasi. Pengendalian tugas yaitu 1. Koordinasi masuknya pesanan. 2. Penjualan produksi. 3. Pemesanan iklan di TV. 4. Pengelolaan aliran kas. 5. Pemesanan kembali suatu barang. 5. Manajemen proyek penelitian individu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.